Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ulama al-ajilla al-asatiz al-afadil nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Allahumma tawwil umrahum natabarraku bi ulumihim. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Alaihi afdalus salam, alaihi afdalus salati wa azkas salam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para alim, para ulama, guru-guru kita yang sudah mengeluarkan kita min zulumatil jahli, dari gelapnya kejahilan, ila nuril ma'rifah, kepada cahaya ilmu pengetahuan. Dhuyufinal kiram, para tamu kita, para ulama kita, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Muslihuddin Ja'far, Buya Andi Ihsan Abdul Muttalib, Maulana Taufik Hayono, Ustaz Siswanto, sahabat kami, guru kita semua Maulana Hamdan, Ustaz Muslim, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat insyaallah. Semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya sampaikan malam ini ada 6 poin. 1 poin 10 menit. 6 poin 60 menit. Habis itu doa, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Yang santri yang belum bisa pulang, jangan pulang. Poin yang pertama, bahwa ketika kita merasa puas dengan ilmu, disitulah sesungguhnya kita sedang jahil, bahkan jahil murakkab. Ketika kita merasa bahwa diri kita jahil, maka disitulah sesungguhnya pintu-pintu ilmu sedang dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa diri alim. Kalau saya pergi ke suatu daerah untuk menyampaikan tausiah, saya cari kubur-kubur ulama, saya berziarah ke sana, meminta kepada Allah. Karena Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab tentang at-tawassul bil anbiya was sholihin. Di antara tempat berdoa yang dikabulkan Allah adalah tempat-tempat orang soleh. Lalu kemudian ada ulama yang hidup, saya datang, saya cium tangannya, saya meminta ijazah, saya bukakan kepala minta bacakan doa, saya meminta ijazah solawat zikir, saya minta didoakan. Kenapa begitu? Karena kita mesti selalu merasa diri kita jahil. Ketika kita merasa diri kita alim, sesungguhnya musibah sudah di depan kelopak mata. Ini poin yang pertama yang amat sangat penting bagi penuntut ilmu. Makanya dalam Islam diajarkan menuntut ilmu tidak dibatasi oleh umur. S1 22, S2 24, S3 27, tak ada. Dalam Islam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan hadis Nabi, ungkapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi. Mana dalilnya orang Islam tetap menuntut ilmu sampai liang lahat? Laqtinu mautakum,
talqinkan orang yang mau meninggal dunia, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Talqin ada dua. Pertama, talqin waktu mau sakaratul maut. Yang kedua adalah talqin ketika sudah meninggal dunia. Yang talqin sakaratul maut tak ada ikhtilaf. Talqin sesudah meninggal dunia dikuburkan, idza sawaitumut turaba. Kalau kubur sudah kalian timbun, jangan tinggalkan kubur ini. Fad'u lahu fastaghfirullah lahu, mintakan ampunan kepada Allah. Hadis tentang talqin mayat yang sudah meninggal di kubur diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir? Isnaduhu hasan. Ini hadisnya hadis hasan. Sepakat ahli hadis bahwa hadis sahih, hadis hasan, tak ada ikhtilaf dalam mengamalkannya. Itulah orang Islam, tidak pernah berhenti belajar. Jadi kalau ada santri-santri yang baru diwisuda lalu kemudian berhenti belajar, maka sesungguhnya musibah sudah tertimpa sebelum kiamat datang. Maka hari ini Abdul Somad sedang mengingatkan dirinya sendiri. Hai Abdul Somad, jangan pernah kau merasa berilmu, jangan pernah kau merasa punya ma'rifah, tapi engkau datang kepada orang-orang yang mereka punya kelebihan, maka ambillah kelebihan dari mereka. Lalu kenapalah Ustadz Somad ceramah malam ini? Kalau memang Ustadz tidak merasa berilmu, kenapa Ustadz ceramah malam ini? Karena disuruh Maulana Hamdan. Kalau tak disuruhnya saya cuma datang, makan, sholat, foto, pulang. Diminta beliau Al-Mukarram, guru kita bersama, maka saya sampaikan, saya sebutkan 6 poin supaya jelas batasannya. Karena manusia merasa dalam penderitaan pada sesuatu yang tak ada kejelasan, termasuklah menunggu ceramah yang tak selesai-selesai. Kata pepatah Arab, al-intizar asyaddu minal intihar. Menunggu itu lebih menyakitkan daripada gantung diri, gitu. Oleh sebab itu malam ini saya sampaikan, saya menyampaikan selama 60 menit. Ada 6 poin. Nah, jadi kita hidup terstruktur, jelas. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian belajar di Ma'had Darul Ulum ini, jelas. Ada yang hafiz, ada yang alim, ada yang program sekian tahun. Setelah itu selesai, karena memang sifat tabiat manusia adalah dia ingin sesuatu kepastian. Maka jangan sampai merasa diri berilmu. Di antara kejahatan iblis, berilmu. Iblis itu masuk neraka bukan karena mengikut setan, karena setan anak buah dia semua. Tak ada setan yang berani menggoda iblis. Tan, ayo kita goda iblis. Jangan, itu bos kita. Iblis masuk neraka, dikeluarkan dari sorga karena merasa berilmu. Apa kata dia? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Dari mana dia punya interpretasi penafsiran bahwa api lebih mulia daripada tanah? Mana ayat yang mengatakan api lebih mulia daripada tanah? Ini klaim-klaim pengakuan iblis. Lalu karena dia dari api, Adam dari tanah, lalu apa kata dia? Ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih punya pengetahuan, amalku lebih banyak, aku lebih alim. Maka kalau ada orang berilmu dan dia mengaku lebih alim, lebih hebat, lebih mulia,
maka sesungguhnya saat itu sifat-sifat iblis ada dalam kepalanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Abdul Somad cerita jangan sombong. Dia sendiri sombong, duduk di atas kursi, ustaz-ustaz di bawah. Saya pun duduk di atas kursi ini karena disuruh. Kalau tidak saya mau berdiri di depan. Tapi kita ada adab menuntut ilmu. Abdul Somad, kau sekarang diberi kesempatan tausiah, duduk kau di sini. Tapi sampai masanya ada guru-guru yang duduk di sini, maka engkau mesti turun ke bawah. Siap duduk di atas, siap duduk di bawah. Kalau ada orang hanya siap duduk di atas, tidak siap duduk di bawah, begitu dia duduk di atas, setelah itu datang orang lain mau duduk di atas, dia tak siap duduk di bawah, dia akan mempertahankan kursi ini sampai mati. Kenapa? Karena menurut dia kalau di atas mulia, kalau di bawah hina. Ini mindset, main otak, settingan, aturan otaknya kacau. Dia sudah punya patokan dalam kepalanya, kalau duduk di atas mulia, kalau duduk di bawah hina. Padahal Islam mengajarkan man tawadha'a lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Suatu ketika ada seorang ateis, mulhid, tak bertuhan. Dia berbicara di atas mimbar, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Apa kerja dia sekarang? Ketika itu ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mendengar. Lalu Imam Hanafi mengatakan, coba kau turun ke bawah, aku mau naik ke atas. Mengapa begitu Hanafi? Pokoknya cobalah kau turun ke bawah, aku mau naik ke atas. Akhirnya dia turun ke bawah, Imam Hanafi naik ke atas. Kalau kau mau tahu kerja Allah, itulah kerja Allah. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Manusia dimuliakan bukan karena warna kulitnya. Kalaulah manusia dimuliakan karena warna kulitnya, maka Bilal tidak akan mulia. Karena Bilal berkulit hitam. Tapi apa kata Nabi terhadap Bilal bin Rabah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara sendalmu dalam surga. Kalaulah mulia itu karena suku, maka Abu Lahab tidak akan masuk neraka. Karena Abu Lahab itu adalah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, Quraisy asli, keturunan Adnan, anak kandung, anak cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam Islam yang dilihat adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum, yang dipandang Allah bukan fisik tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, bukan rupa muka wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang adalah hati kamu. Semakin hafal Quran, semakin tunduk hati, semakin alim, semakin takut kepada Allah. Siapa ulama itu? Apakah ulama itu anggota MUI? Apakah ulama itu orang yang dipanggil ulama? Dijelaskan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, yang takut kepada Allah itulah dia ulama. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya hati dan punya otak fikiran. Apa sifat dia? Alladzina yadhkurunallah, mereka berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar ingat di hati dan menyebut di mulut. Wa yatafakkarun,
mereka berfikir fi khalqis samawati wal ard, dan setelah itu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah itu dia berkata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Puncak daripada ilmu adalah takut. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Tak ada gunanya profesor, doktor, insinyur, jenderal bintang 5 tak takut kepada neraka jahanam. Dia akan makan daging haram, makan darah haram, makan minum haram. Kenapa? Karena yang ditanamkan dalam hati adalah takut. Khatib naik ke mimbar hari Jumat, apa kata khatib? Ittaqullah haqqa tuqatih. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut kepada Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Semua ibadah-ibadah dalam Islam, tujuan akhir, target, visi, misi yang ingin dicapai dari ibadah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang punya ilmu tapi tak takut kepada Allah, man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, menjadi alim, menjadi hafiz, menjadi doktor, menjadi profesor, yang mestinya untuk takut kepada Allah, yang mestinya supaya dia tunduk kepada Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat para ulama, untuk membodoh-bodohi orang yang jahil. Lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Mereka menjadi Bal'am. Siapa itu Bal'am? Bal'am adalah ulama yang masuk neraka, ulama Bani Israel. Apa kata Allah tentang Bal'am? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat Bal'am tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah. Wattaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, dia seperti guguk. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing, kau ambil batu, kau ambil kayu, kau ambil tongkat, sama saja responnya. Mau kau lempar atau tak kau lempar, lidahnya tetap juga menjulur. Jadi kalau ada orang berilmu, orang hebat, orang bertitel, mau sampai dakwah, mau tak sampai dakwah, tak ada respon bagi dia, maka sesungguhnya famathaluhu kamathalil kalb. Artinya Pak Ustadz, like a dog. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ini poin yang pertama. Masuk poin yang kedua. What's next? Apa setelah hafiz? Apa setelah alim? Apa langkah berikutnya? Setelah hafiz, setelah alim. Masih ingat ucapan Tariq bin Ziyad di atas kapal tongkang, ketika di depannya ada Andalusia Spanyol, di belakang ada lautan. Al-bahru wara'akum, al-adu amamakum. Musuh di depan, lautan siap menelan di belakang. Begitu juga dengan para alim, dengan para hafiz. Pesantren di belakang, calon mertua di depan. Tapi ada beberapa pulau yang belum dikunjungi. Yaman masih menunggu Darul Mustafa, Al-Ahqaf, Rubat Tarim. Afrika Selatan masih menunggu. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Masih menanti. Masih ada lagi Pakistan. 3 destinasi tujuan yang sedang menanti. Manakah yang Anda pilih? A. Yaman, B. Afrika Selatan, C. Pakistan, D. Mertua.
Ah, saya pilih D aja lah Pak Ustadz. Kenapa kau pilih D? Ini calon mertua nih Pak Ustadz, kalau aku nikah sama anak dia, Pakistan, Afrika Selatan, Yaman, tiga-tiganya bisa dikunjungi. Ah, mantap. Sawitnya sejauh mata memandang. Ini adalah pikiran-pikiran ke depan. Jangan merasa cukup dengan ma'had Darul Ulum. Walaupun dari segi keilmuan sudah alim, dari segi hafalan Quran sudah hafiz, mutqin, 30 juz, satu majlis, tapi tak pernah dia merasa cukup. Setelah khatam kajiannya dengan Imam Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri jauh di Kufah, sudah meninggal. Sufyan ibn Uyainah di kota Makkah al-Mukarramah. Berhentikah dia belajar? Tidak, karena dia mendengar ada seorang ulama besar, Imam Daril Hijrah, Malik bin Anas. Maka dari kota Makkah dia pergi ke Madinah. Di Madinah belajar dia, dikhatamkannya Muwatta. Maka ada riwayat Muwatta biriwayatil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muwatta yang dicetak-cetak di toko buku sekarang, Muwatta biriwayati Imam Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Tapi riwayat Muwatta ada 14. Salah satunya adalah riwayat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, habis sudah ilmuku Syafi'i. Ini ada beberapa keping uang dinar, uang emas. Carilah orang yang lebih alim daripada aku. Begitu orang salaf dulu. Orang sekarang tidak. Kau belajar dengan aku sampai mati, karena tak ada lagi yang lebih alim daripada aku. Lalu kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Diriwayatkannya hadis-hadis yang diriwayatkan orang Yaman. Dari Yaman dia pergi ke Baghdad. Di sana dia menjumpai para ulama. Setelah itu dia mendengar ada murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di Kufah. Dijumpainya murid-murid Imam Abu Hanifah. Selama tinggal di Kufah, Imam Hanafi sholat subuh tidak pakai kunut, karena memuliakan, menghormati mazhab Abu Hanifah. Lalu kemudian dia mendengar ada ulama yang lebih alim daripada Imam Malik. Kana Laisu afqahu min Malik. Imam Lais bin Sa'ad lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Tempatnya di Mesir, tahun 200 Hijrah. Pergilah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menuju Fustat. Di sana dia belajar kepada murid-murid Imam Lais bin Sa'ad. 4 tahun dia menetap di Mesir. Tahun 200, 201, 202, 203, tahun 204 meninggal dunia setelah 4 tahun belajar dan mengajar di Masjid Amr bin As di Fustat di Kairo, Mesir. Imam yang luar biasa, tak pernah meninggalkan majlis-majlis ilmu. Dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Baghdad, dari Baghdad ke Kufah, dari Kufah ke Mesir. Ini baru tamat pesantren, diundang kultum subuh 2 kali, sudah tak mau belajar lagi. Kota melanjutkan ke Pakistan. Anal alimul allamah wal muhaqqiqul fahamah faridu dahrihi wa wahidu asrihi. Maka lanjutkanlah nak, mumpung kalian masih muda, mumpung mata masih terang benderang, mumpung akal pikiran masih menangkap, kumpulkan sanad-sanad alil bait di Hadramaut, Tarim, Yaman. Lanjutkan pelajaran ke Afrika Selatan. Teruskan kalian ke Pakistan. Kumpulkan metode-metode tahfiz Quran. Buat cara bagaimana anak bangsa ini bisa baca kitab kuning dalam waktu yang singkat padat. Belajar bahasa Inggris hanya 36 jam, lebih lancar daripada Donald Trump. Kenapa kita tidak bisa membuat metode? Kenapa kita tidak berpikir? Apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, apalah tatazakkarun. Kalau kau cuman lahir, merangkak, berjalan, berlari, kanak-kanak,
remaja, dewasa, nikah, punya anak, mati. Apa beda kau dengan kucing? Safir tajid iwadan amman tufariqu. Safir, silakan kau musafir. Tajid iwadan, kau akan menemukan ganti amman tufariqu. Siapa saja yang kau tinggalkan di Pekanbaru, kau akan menemukan gantinya di Pakistan. Siapa saja yang kau tinggalkan di Kuwang, kau akan menemukan gantinya di Afrika Selatan. Kalau kau sedih meninggalkan Abdul Somad di sini, kau akan menemukannya di Yaman. Walaupun tak ada orang mirip Abdul Somad di Yaman. Mana ada orang Yaman PC? Jangan pernah merasa sayang dengan emak lalu kau berada di celah ketiaknya. Kalau kau sayang dengan emakmu, minta izin ridhonya, ajak ustaz untuk menasihatinya supaya dia izin. Terbang kau sejauh mata memandang. Nanti kau pulang, maka semua ceramahmu akan mengalir ke alam barzahnya, mengalir ke kuburnya. Kau hafal Quran, satu hari kau ulang 2 juz, satu bulan kau khatam 2 kali, satu tahun kau khatam 24 kali. Belum lagi pahala ceramahmu, belum lagi anak-anak solehmu. Maka lapang kuburan emak dan ayahmu terang benderang. Sampaikan itu kepada mereka. Mak, aku mau ke Afrika Selatan. Aku tak setuju. 9 bulan 10 hari kau kukandung nak, 2 tahun kau kususukan. Ngapainlah kau jauh-jauh? Kau sudah hafal Quran, kau sudah alim, cukuplah di Darul Ulum itu. Mak mau masuk liang kubur kelas VVIP? Mau nak? Izinkan aku terbang sejauh mata memandang. Bagaimana nanti kalau aku mati? Kalau emak mati, maka sesungguhnya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hidup ni gendangnya cuma 2 saja, mak. Kalau mak mati duluan, aku yang menunggu, atau aku mati duluan, emak pula lah yang menunggu. Karena pada dasarnya hidup ini hanya tempat persinggahan saja. Dibukakan Allah pintu hidayah hatinya. Saya dulu mau berangkat ke Mesir, orang tua saya termasuk yang tak setuju. Sampai akhirnya ada keluarga saya yang menasehati, jangan kau tahan Abdul Somad itu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang ditinggalkan di nama baik atau nama buruk. Pergilah. Jadi kalau ada bapak ibu yang menghalang anak-anaknya, bawa kemari. Mana yang lebih baik? Dia pergi ke Pakistan, dia pergi Afrika Selatan, dia pergi ke Yaman, atau dia menetap di Indonesia menjadi pecandu narkoba, menjadi pemabuk, menjadi pezina, menjadi penjahat. Tak mungkin dia jahat, Pak Ustaz. Dia sudah tamat pesantren. Yang tamat pesantren, maka setannya S1. Yang S1 setannya Master of Art. Yang master setannya PhD, Doctor of Philosophy. Yang doktor setannya profesor. Yang profesor setannya almarhum. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan pernah kalian berhenti hanya sampai di sini saja, nak. Lanjutkan pelajaran kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Kalau mereka melanjutkan, alhamdulillah. Mereka tak melanjutkan, aku sudah lepas sudah ya Allah. Sudah kusampaikan pesan-pesan. Poin ketiga, ini ceramah di Ma'had Darul Ulum ini harus on time. Mereka ini orang-orang disiplin. Tengok dari ikatan sorbangnya, dari jubahnya, dari takbir itu mengusir hantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan tunggang langkah. Cuma ketakut. Mungkin ada yang udah ngantuk-ngantuk kan.